Jelang laga kontra Arab Saudi dan Irak, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin timnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kluivert meminta semua pemain harus menyatu layaknya sebuah puzzle. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Laga krusial tersebut akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin timnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kluivert menyatakan karakter tersebut bisa menjadi pembeda dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Penguasaan bola akan menjadi perhatian utama. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia punya kapasitas untuk bermain lebih percaya diri. I think that we need to be a team that the opponent thinks, wow, we need to play them again. So we need to be a very difficult team to play against. And of course we need to also don't forget about our qualities. Because, sorry, I think that we need to be better on the ball when we have the ball. We have the players to have the confidence also to express that. But now we don't, we need to have the power and the will and the strength to do it. And the mindset of the players, we spoke about it already. Yeah. The mindset is fantastic. And all the things need to fall into one as a puzzle. And I think that's the main thing. So I think that the players need to be focused. Whoever I call to join the national team, they have to be honored to represent the country's colors. Kluivert mengakui timnya masih membutuhkan peningkatan mentalitas. Ia menekankan perlunya kekuatan, kemauan, dan ketangguhan dalam pertandingan. Mantan penyerang Barcelona ini meminta semua pemain harus menyatu layaknya sebuah puzzle. Fokus dan rasa hormat terhadap timnas Indonesia menjadi syarat mutlak bagi setiap pemain. Untuk membahas 180 menit perjuangan Garuda menuju Piala Dunia sudah bersama kami manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Pak Sumarji dan Bung Joy. Ya, selamat sore Diandra, selamat sore Pak Marji. Selamat sore, Bung. Baik, saya akan ke Pak Marji terlebih dahulu. Pak Marji, saat ini kan sudah ada pemanggilan 28 pemain. Nah, sejauh ini persiapannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Patrick Kluivert sudah memanggil 28 pemain dan 28 pemain semuanya nanti akan berkumpul bertahap mulai dari tanggal 2 yang dari Liga Super Indonesia. Selanjutnya yang dari Eropa ada yang tanggal 4, tanggal 5 dan terakhir itu tanggal 6. Kalau ditanya berkaitan dengan persiapan dan kesiapan, semuanya di grup WA grup kami selalu komunikasi, koordinasi berkaitan dengan soal kesiapan, terutama bagaimana Patrick mempersiapkan tim itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tentu berkaitan dengan kedatangan kami yang memang tidak secara langsung bersama-sama. Tentu ini juga menjadi perhatian khusus agar supaya berkaitan dengan soal kesiapan kita ketika kita menghadapi TC di Saudi itu tepat sesuai dengan harapan dan keinginan. Artinya waktu yang sangat mepet tentu akan bisa kita pergunakan sebaik-baiknya agar supaya waktu yang ada itu bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena kan memang kehadiran kami tidak bisa secara langsung bersama-sama berkumpul di Saudi itu jauh-jauh hari. Saya kira itu bukan dari saya. Baik, Pak Marji, Marcelino Ferdinand dan juga Miss Hilgers ini kan dicoret dari squad begitu. Ini penjelasan dari PSSI sendiri bagaimana? Kenapa dicoret pertimbangannya? Ya, pertama kaitannya dengan soal pemanggilan Lino dan juga Mes. Yang pertama Lino, kondisi saat sekarang ini tidak memungkinkan untuk bisa bergabung dikarenakan sekarang ini Lino masih menjalani terapi pasca dia mengalami cedera ketika terakhir main di GBK. Yang kedua, Mes
match memang sesuai dengan keinginan pelatih dikarenakan mungkin ada sesuatu berkaitan dengan soal jam terbang dan lain-lain sebagainya. Karena ini berkaitan dengan soal siapa yang dipanggil ini adalah yang betul-betul aktif bermain di klub masing-masing, baik itu yang berada di liga kita, Liga Super ataupun yang berada di Eropa. Artinya pemanggilan semua itu sepenuhnya 100% itu pilihan dari pelatih dan tim kepelatihan yang ada. Jadi siapapun yang dipanggil itu adalah pemain-pemain yang memang sudah sesuai dengan keinginan pelatih. Baik, Bung Joy, tanggapannya terkait dengan 25 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert dan juga tadi kan disampaikan untuk Marcelino ini tidak dipanggil karena cedera, tapi Messilgers bisa dibilang karena jam terbang. Menurutnya Bung Joy, ini sudah tepat atau belum? Ya, saya harus mengatakan bahwa apapun pilihan Kluivert terhadap ke-28 pemain yang dipanggil, itu ya pasti sudah merupakan perhitungan yang sangat matang dari tim pelatih. Karena dia kan juga nggak sendiri, dia punya Alex Pastor, dia punya asisten-asisten yang saya kira minute by minute mereka mengikuti perkembangan para pemain timnas ini di klub masing-masing ya. Jadi saya kira ini udah perhitungan yang sangat matang. Dengan segala risikonya, dengan segala potensinya, ya inilah yang menurut saya yang terbaik sekarang yang disiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Nah, tadi saya mendengar Patrick Kluivert, Coach Patrick bilang ini soal mindset. Ini saya kira paling penting ya sekarang. Kalau dilihat dari levelnya kan, kalau dari sisi peringkat memang agak jauh antara Indonesia, Arab Saudi dan Irak. Tapi kalau mindsetnya kuat, apalagi Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi dalam pertandingan terakhir di Jakarta, kan sebetulnya mindset itu yang sangat bagus, modal yang sangat bagus. Apalagi ketika di Arab Saudi pertandingan pertama saya ingat betul ada faktor wow tadi yang dibilang oleh Kluivert, yaitu tiba-tiba Indonesia melakukan skema pertandingan yang menurut saya sangat-sangat agresif dan itu mengejutkan Arab Saudi. Hasilnya memang tidak terlalu menggembirakan, hanya draw, tapi menurut saya itu titik balik. Bahkan saya ingat betul tuh, saya bilang ke Pak Margi, kalau kita mainnya gini terus kita langsung lolos ini. Ya sayangnya memang ada naik turun ya perkembangannya. Dan sekarang sudah dipegang Patrick Kluivert dengan segala evaluasinya, dengan segala hasilnya, dengan segala uji tanding dan macam-macam. Harusnya sih kita siap, cuma memang saya concern betul pada kesiapan untuk pertandingan ini. Karena bukan kesiapan apa-apa, karena waktu berkumpulnya sangat minim, apalagi banyak pemain yang tampil di Eropa ini kan masih bertanding pada hari-hari ini menjelang pertandingan, jadi mereka betul-betul terkuras. Tapi ya saya rasa tanggal 6 terakhir ya Pak Marji, mudah-mudahan sih cukup ya waktu untuk berkumpul dan untuk melakukan latihan yang lebih intensif dengan harapan kohesinya, kesatuannya akan terbina dalam latihan itu. Karena itu sangat penting untuk menghadapi laga yang sangat krusial untuk menentukan nasib Indonesia di putaran final Piala Dunia. Baik, Pak Marji, tadi kan juga sempat disinggung soal waktu kumpul yang cukup minim. Ini bagaimana antisipasinya agar para pemain ini bisa tetap fit begitu? Ya baik, yang pertama berkaitan dengan soal mepetnya waktu berkumpul, ini kan mayoritas boleh dikatakan dari 28 pemain yang datangnya terlambat itu hanya 5 orang, sehingga 5 pemain. Sehingga yang lain itu boleh dikatakan mempunyai waktu yang agak lumayan. Dan di samping itu persiapan hal apa yang perlu dilakukan oleh para pemain ketika sekarang ini di klub masing-masing. Tim Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selalu memberikan arahan melalui WA Group yang intinya bahwa para pemain ini harus betul-betul bisa mempertahankan kualitas dan performa di klub masing-masing. Artinya yang selalu ditekankan adalah agar supaya para pemain ini bisa menjadi pemain inti atau tim utama sehingga berkaitan dengan performa itu tidak menurun. Di samping itu yang selalu diingatkan adalah bagaimana untuk bisa mengikuti tutor yang selalu disampaikan. Karena begini, karena dari tim kepelatihan, asisten pelatih fisik selalu memberitahukan bahwa masing-masing pemain harus mengikuti tutorial yang sudah diberikan sesuai dengan jadwal yang ada. Itu yang selalu disampaikan kepada para pemain. Saya kira itu.
Baik, terakhir saya ke Bung Joy. Bung Joy, filosofi sepak bola Kluivert ini kan mengusung sepak bola yang menyerang atau ofensif tapi juga atraktif begitu. Ini cocok atau sesuai tidak dengan kapasitas pemain timnas Indonesia? Ya, kalau Patrick sudah mengatakan hal tersebut ya pemain harus menyesuaikan. Saya yakin dia mengatakan itu dengan data. Nah, karena dia lihat kualitas pemain Indonesia kan sekarang meningkat cukup banyak ya dalam 1-2 tahun terakhir. Dan dalam pertandingan kualifikasi grup C juga kan banyak sekali pertandingan yang dilakukan Indonesia dengan menampilkan permainan yang sangat atraktif, bahkan menyerang dengan tempo yang tinggi. Nah, hanya persoalannya seperti tadi Pak Marji bilang, pelatih fisik ini kan selalu memberikan arahan ya. Nah, ini sangat penting karena pola permainan menyerang itu butuh konsistensi yang sangat tinggi, apalagi bertandingnya di tanah orang lain, di Arab, butuh konsentrasi untuk tetap determinasinya itu dari menit pertama sampai menit terakhir itu tetap tinggi. Itu kan dibutuhkan ketelatenan yang sangat tinggi, butuh disiplin yang sangat tinggi. Nah, ini mudah-mudahan semua pemain melakukan persiapan diri sendiri ya, bukan cuma di klub tapi diri sendiri juga mempersiapkan secara sangat disiplin, karena ini penting untuk menghadapi laga yang paling penting mungkin dalam sejarah sepak bola Indonesia dari 2 pertandingan kita ke depan ini. Mudah-mudahan tidak membebani mental ya, karena kan harapan bangsa Indonesia ini sangat tinggi dan pressure-nya juga buat pelatih, buat pemain, buat Pak Marji juga pasti sangat tinggi gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa dilewati ini semua dan bisa membuktikan bahwa Indonesia layak tampil di Piala Dunia. Kan ini yang menurut saya catatan ini yang paling penting. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarji dan Bung Joy sudah bergabung dengan Anju Sore. Tentunya kita berharap bahwa pemain timnas Indonesia ini bisa menghadirkan performa terbaiknya dan bisa melewati ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Joy dan Pak Marji. Terima kasih. Ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama Pak Marji.